Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran tematik kelas 4. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 2 dalam subtema 2, tema 5. Nah, kita mulai dari halaman 61. Seperti biasa, sebelum belajar, siapkan buku paket kalian dan berdoa terlebih dahulu. Kita mulai. Setelah mengetahui perjuangan para pahlawan, masih adakah tokoh masa sekarang yang memiliki jiwa kepahlawanan? Nah, kita akan membaca teks ya. Gusnadi Wiyoga, prestasi di tengah keterbatasan. Gusnadi Wiyoga berumur 15 tahun. Ia berasal dari keluarga sederhana yang tinggal di Dusun Waringin, Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. Ayahnya adalah seorang tukang sol sepatu dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Kondisi perekonomian orang tua Gusnadi yang kekurangan tidak membuatnya patah semangat untuk berprestasi. Yoga, panggilan akrabnya, berhasil meraih medali perak Olimpiade Sains Nasional atau OSN 2011 di Manado. Hasil ini mengantarkan Yoga mewakili Indonesia di International Competition and Assessment for Schools atau ICAS wilayah Asia Pasifik tahun 2011. Pada kompetisi ini, Yoga mendapatkan medali perak. Kesederhanaan tidak menjadi hambatan baginya untuk berprestasi. Sejak kecil, Yoga terbiasa belajar mandiri tanpa mengikuti bimbingan belajar ataupun kursus. Setiap malam, ia tekun mengulang pelajaran yang diterimanya di sekolah. Bagaimana memulai semuanya? Semua itu berawal ketika ia duduk di kelas 6 SD. Saat itu, ia dikirim ke Hong Kong pada tahun 2007 untuk mengikuti lomba matematika mewakili Indonesia. Dalam perlombaan itu, ia tidak menang, namun hal ini menjadi pemicu bagi Yoga untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Dengan prestasinya, Yoga berhasil membuktikan bahwa semangat dan kerja keras bisa mengalahkan keterbatasan. Selalu ada jalan bagi mereka yang mau berusaha. Nah, dari teks di atas, selanjutnya adalah tugas kalian menjawab pertanyaan. Apa prestasi yang diraih oleh Gusnadi Wiyoga? 2. Apa usaha yang Yoga lakukan untuk meraih prestasi itu? 3. Sikap-sikap baik apa yang dimiliki oleh Yoga? Jelaskan jawabanmu. 4. Apakah sikap Yoga tersebut mencerminkan sila kelima Pancasila? Jelaskan jawabanmu. Ada 4 soal ya. Nah, salah satu sikap yang dimiliki oleh Yoga adalah kerja keras. Sikap itu sesuai dengan sila kelima. Nah, sila kelima itu bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, apa makna sila kelima? Maknanya yaitu adil. Nah, perlu di sini dituliskan adil, bukan harus sama. Artinya adil sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan apa yang harus diterimanya. Kemudian mau bekerja keras. Mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain, menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Nah, lambangnya di sini ada ya. Lambangnya adalah padi dan kapas. Nah, padi dan kapas digunakan sebagai simbol lambang kelima Pancasila karena merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Ya, padi dan kapas itu kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan utama bagi sila kelima. Berarti yang melambangkan pangan itu adalah padi, yang melambangkan sandang adalah kapas. Padi dan kapas kalau digabungkan. Seperti itu ya. Nah, di sini ada cerita bergambar ya.
Kita akan menjawab pertanyaannya. Nomor 1, apakah Edo sudah membagi pekerjaan secara adil? Nah, jadi ini ceritanya Edo sedang memimpin suatu kelompok ya, di mana ada pembagian tugas untuk anggota kelompoknya. Yang pertama, apakah Edo sudah membagi pekerjaan secara adil? Ya, Edo bersikap adil dengan membagi pekerjaan ke seluruh anggota kelompok. Apakah sikap Edo dan teman-temannya mencerminkan sila kelima Pancasila? Tentu ya, sikap Edo mencerminkan sila kelima Pancasila, yaitu bersikap adil. 3. Apa yang akan terjadi jika pada saat kerja kelompok tugas tidak dibagi secara adil? Yang akan terjadi itu, jika tugas tidak dibagi secara adil, maka ada anggota yang menerima tugas yang sangat banyak dan ada yang tidak kebagian tugas. Maka dari itu, ketika bekerja kelompok, di mana ketua kelompoknya itu harus membagi tugas secara adil, tidak boleh pilih kasih ya. Sikap apa lagi yang sesuai dengan sila kelima Pancasila? Nah, sikap apa saja yang lain ya, yang sesuai dengan sila kelima Pancasila? 3 sikap dan alasannya. Ini adalah tugas 2. Para pahlawan bersemangat untuk meraih kemerdekaan. Begitu pula Gus Nadiwi Yoga memiliki semangat untuk meraih cita-citanya. Sikap itu harus kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya dalam lagu Maju Tak Gentar. Itu adalah salah satu lagu perjuangan. Selain mempunyai semangat yang kuat untuk mencapai kemerdekaan, para pahlawan juga mempunyai rasa kebersamaan sebagai bangsa Indonesia. Mereka bersama-sama melawan penjajah. Nah, selanjutnya kita amati barisan para pejuang berikut ya. Kita akan belajar matematika. Kita lihat dari barisan pejuang yang sini dulu. Nah, jika diamati barisan para pejuang ini menggambarkan suatu garis. Perhatikan ini. Nah, ini adalah garis apa? Garis sejajar. Selanjutnya kita ke bawah. Nah, barisan pejuang ini akan membentuk garis. Ya. Tarik garis. Ini adalah garis berpotongan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang garis berpotongan tegak lurus dan tidak tegak lurus. Ini berpotongan ya, apakah ini tegak lurus? Ini adalah garis berpotongan tidak tegak lurus. Kita ke sini, barisan para pejuang ini. Kita tarik garis. Seret, seret. Nah, ini membentuk sudut 90 derajat ya. Ini adalah garis berpotongan tegak lurus. Jadi dari barisan para pejuang ini akan membentuk, ini adalah garis sejajar, garis berpotongan tidak tegak lurus, garis berpotongan tegak lurus. Oke, kita lihat percobaan 1. Kalian bisa mencoba sendiri ya. Yang pertama, ambillah satu lembar kertas, kemudian lipat kertas tersebut menjadi 2 bagian sama besar. Ya, dilipat menjadi 2 bagian sama besar. Kemudian hasil lipatan dilipat lagi menjadi 2 bagian sama besar. Ini sudah dilipat lagi ya menjadi 2 bagian sama besar. Kemudian lipatannya dibuka. Setelah itu tebalkan garis yang berbentuk pada lipatan dengan pensil. Nah, ini ditebalkan dengan pensil. Nah, perhatikan ini ya. Kayak apakah kamu menemukan garis di sini? Ya, kalian menemukan garis. Nah, garis apa yang terbentuk? Ini adalah garis berpotongan. Nah, sudut apa yang kamu temukan? Bisa diukur dengan busur ya. Sudah terlihat sekali ketika sudutnya seperti ini ya.
Ini adalah sudut siku-siku. Jika kalian ragu, kalian bisa menggunakan busur untuk mengukurnya. Sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Apakah setiap sudut sama? Ya, garis berpotongan tegak lurus, ini namanya garis berpotongan tegak lurus. Setiap sudutnya, ini ada 4 sudut ya, masing-masing sudutnya adalah 90 derajat, jadi semua sudutnya besarnya sama. Nah, yang dapat disimpulkan dari percobaan tersebut, dua garis yang kamu temukan tadi adalah garis berpotongan tegak lurus. Bagaimana sudut yang terbentuk dari perpotongan garis tegak lurus, garis vertikal, dan garis horizontal yang saling berpotongan adalah dua garis yang saling tegak lurus. Nah, di sini ya, lihat. Garis vertikal dan garis horizontal yang saling berpotongan, ini titik potongnya ya. Dia adalah dua garis yang saling tegak lurus. Ini namanya garis berpotongan tegak lurus. Paham ya sampai di sini? Besar sudutnya 90 derajat ya masing-masingnya, dan ada 4 sudut. Masing-masing sudut besarnya 90 derajat. Ini adalah garis berpotongan tegak lurus. Kita lanjut ke percobaan 2. Tujuan ini untuk mengetahui garis berpotongan tidak tegak lurus. Ya, langkah-langkahnya: 1. Ambil 1 lembar kertas, lipat kertas menjadi 2 bagian sama besar. Kemudian hasil lipatan dibagi lagi menjadi 2 bagian tidak sama besar. Nah, tebalkan garis yang terbentuk dari lipatan dengan pensil. Ini ya. Nah, apa yang kamu temukan? Apakah kamu menemukan garis? Ya, di sini kamu menemukan garis, yaitu garis berpotongan tetapi tidak tegak lurus. Namanya garis berpotongan tidak tegak lurus. Ya. Nah, lalu bagaimana besar sudutnya? Nah, garis berpotongan tidak tegak lurus itu besar sudutnya, sudut yang bertolak belakang besarnya sama. Maksudnya bagaimana? Contoh, di sini saya mempunyai garis berpotongan tidak tegak lurus. Cirinya adalah besar sudutnya yang bertolak belakang itu sama besar. Bertolak belakang maksudnya bagaimana? Nih, bertolak belakang ini dengan ini. Ini dengan ini. Jika sudut yang bertolak belakang misalkan ini ya 70 derajat, maka yang bertolak belakang sama saja besarnya 70 derajat. Ini dengan ini sama ya, 110 dengan 110. Oke, untuk pengetahuan, mengapa sih jika saya menuliskan di sini 70 derajat, sini juga sama 70 derajat. Nah, perhatikan di sini. Nah, garis lurus itu besarnya berapa derajat sih? 180 derajat. Maka kalau di sini 70 derajat, maka sudut yang satunya ya caranya 180 derajat dikurangi 70 derajat sama dengan 110. Nah, ini untuk pengetahuan saja ya. Intinya sekarang kita belajar garis berpotongan tidak tegak lurus ya, ini. Jadi ini cirinya sudut yang bertolak belakang besarnya sama. Ini dengan ini dengan ini. Nah, dua garis yang berpotongan tegak lurus akan menghasilkan 4 sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat. Ya. Kalau dua garis yang berpotongan tidak tegak lurus akan menghasilkan 2 pasang sudut yang besarnya sama. Artinya, setiap sudut yang bertolak belakang itu besarnya sama ya, berarti ada 2 pasang. Sampai di sini paham ya?